Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Amirul Mukminin, NIM 2004138462116, mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Saya akan mempresentasikan manajemen keuangan lanjut dengan topik financial asset interest rate atau suku bunga. Yang pertama, tentang pengertian atau definisinya, yaitu tingkat suku bunga adalah harga yang harus dibayar oleh peminjam untuk memperoleh dana dari pemberi pinjaman untuk jangka waktu yang disepakati. Selain itu, pengertian suku bunga atau interest rate adalah kompensasi yang dibayar peminjam dana kepada yang meminjam. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang sangat luas dan mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian serta mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Selanjutnya, macam-macam bunga. Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu yang pertama bunga simpanan. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang mempunyai uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan bunga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Misalnya adalah bunga dari tabungan, kemudian bunga dari deposito. Yang kedua adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Contohnya adalah jika kita meminjam uang atau kredit kepada bank. Jadi misal kita meminjam uang 50 juta dari bank tersebut, kita pasti ada bunganya untuk membayar hasil pinjam uang dari pihak bank tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar yaitu yang pertama, adanya kebutuhan dana dari masyarakat. Kemudian yang kedua adalah adanya persaingan yang ketat. Yang ketiga adalah kebijaksanaan dari aturan yang pemerintah buat. Yang keempat, target laba yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kelima adalah adanya jangka waktu tertentu. Yang keenam, adanya kualitas jaminan. Yang ketujuh, reputasi dari perusahaan tersebut. Yang kedelapan, adanya produk yang kompetitif. Yang kesembilan, dengan adanya hubungan yang baik. Yang terakhir adalah dengan jaminan pihak ketiga. Selanjutnya, fungsi tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tingkat bunga melaksanakan beberapa fungsi penting dalam perekonomian, yaitu yang pertama, menjamin tabungan akan mengalir ke dalam investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, merupakan alat kebijaksanaan dari pemerintah yang sangat penting untuk mempengaruhi volume tabungan dan investasi. Yang ketiga, menjatahkan penawaran kredit kepada proyek investasi dengan harapan penghasilan paling tinggi. Yang keempat, sebagai daya tarik para penabung yang mempunyai dana lebih untuk diinvestasikan. Yang kelima, suku bunga dapat digunakan sebagai alat moneter dalam rangka mengendalikan penawaran dan permintaan uang yang beredar dalam suatu perekonomian. Terakhir, pemerintah dapat memanfaatkan suku bunga untuk mengontrol jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Adapun metode pembebanan suku bunga, yang pertama adalah metode sliding rate. Metode sliding rate merupakan perhitungan bunga kredit dengan total angsuran yang akan menurun setiap kali angsuran. Kemudian ada metode flat rate, di mana metode pembebanan suku bunga kredit yang rata setiap kali angsuran atau total angsuran pokok maupun angsuran bunga sama setiap kali angsuran atau setiap bulannya. Selanjutnya metode floating rate.
Jenis ini pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang sehingga bunga yang dibayar setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang tersebut. Selanjutnya ada metode annuity, merupakan perhitungan bunga dengan mengalihkan persentase bunga dikalikan dengan saldo akhir pinjaman secara tahunan. Dalam metode annuity ini, total angsuran per tahun akan sama, sementara angsuran pokok dan bunga akan berubah. Selanjutnya ada metode effective rate. Metode effective rate merupakan beban bunga efektif yang ditanggung oleh debitur. Dalam metode effective rate, total angsuran akan sama setiap bulan, akan tetapi angsuran pokok akan meningkat dan angsuran bunga akan menurun. Selanjutnya ada perilaku tingkat suku bunga. Yang pertama, faktor penentu permintaan aset. Yang kedua, permintaan dan penawaran obligasi. Yang ketiga, perubahan keseimbangan tingkat bunga. Yang terakhir, preferensi likuiditas atau penawaran dan permintaan uang. Selanjutnya, dampak tingkat suku bunga bank dalam perekonomian. Yang pertama, tingkat suku bunga akan mempengaruhi keputusan melakukan investasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian dalam suatu negara tersebut. Yang kedua, tingkat suku bunga juga akan mempengaruhi pengambilan keputusan pemilik modal. Yang ketiga, tingkat suku bunga akan mempengaruhi kelangsungan usaha pihak bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, tingkat suku bunga dapat mempengaruhi volume uang yang beredar. Kemudian ada teori mengenai struktur tingkat bunga. Teori pokok mengenai struktur tingkat bunga menurut jangka waktu yaitu yang pertama adalah teori liquidity preference. Teori ini mengatakan bahwa tingkat bunga per tahun untuk pinjaman yang berjangka waktu lebih lama selalu lebih tinggi daripada tingkat bunga per tahun untuk pinjaman berjangka waktu lebih pendek. Kemudian yang kedua adalah teori kelompok pasar atau the preference market habitat theory. Teori ini mengatakan bahwa tingkat bunga yang berlaku bagi suatu kelompok pinjaman dengan jangka waktu tertentu ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran dana untuk kelompok tersebut. Yang ketiga adalah teori klasik. Teori ini menekankan bahwa peranan harapan masyarakat mengenai pola perkembangan tingkat bunga di masa mendatang dalam menentukan struktur tingkat bunga. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai financial asset atau interest rate. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.